Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Putri dari absen 32 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan apa itu carok dan bagaimana awal mula sebenarnya terjadinya carok di Nusantara. Madura merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang dihuni sekitar 3 juta penduduk. Meskipun Pulau Madura merupakan bagian dari Pulau Jawa, masyarakat Madura memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang Jawa. Di pulau kecil ini, terdapat sebuah kebiasaan dalam menyelesaikan masalah yang tidak ada jalan keluarnya, dengan cara berkelahi sampai salah satu dari lawannya itu mati terbunuh. Kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah carok. Carok merupakan ikon kesatria memperjuangkan harga diri dan kehormatan. Carok sendiri berasal dari bahasa Kawi kuno yang berarti perkelahian. Secara harfiah, bahasa Madura, carok dapat diartikan caca, erok, oro yang berarti dibantai atau dimutilasi. Pertarungan ini dilakukan sebagai putusan atau penyelesaian akhir sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik atau musyawarah. Sebagian besar dikarenakan masalah perselingkuhan dan harkat martabat keluarga. Carok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ngonggai dan nyelop. Ngonggai yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Sedangkan nyelop yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat lawan dalam keadaan lengah. Selain itu, carok juga dapat terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Ada 3 syarat yang harus dimiliki dalam carok, yaitu kadidayaan, tameng sareng, dan banda. Kadidayaan berarti pihak yang akan berkelahi harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental. Tameng sareng berarti memiliki tubuh yang tebal. Sedangkan banda adalah biaya yang harus dipersiapkan untuk memulai carok dan menanggung biaya setelahnya, termasuk meringankan hukuman dalam putusan sidang peradilan. Seiring berkembangnya zaman, cara ini hanya dilakukan jika pihak yang akan berkelahi telah menerima persetujuan dari keluarganya. Selain itu, caranya harus dilakukan di tempat yang sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Para pelaku carok juga harus mengenakan pakaian adat Madura dan hanya diperbolehkan menggunakan celurit sebagai senjata. Sebelum carok dimulai, diadakan tukar celurit dan menyampaikan pesan pada keluarga masing-masing apabila terbunuh. Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan keluar dari masalah yang pelik. Kisah lahirnya carok bermula dari seorang bernama Sadiman. Dia lahir dari keluarga ningrat dari kelas emas, Kelurahan Race, Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pada abad ke-19 ketika negara ini dijajah Belanda, saat Diman tumbuh menjadi jagoan di daerahnya, sehingga akhirnya dia bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas Bengil. Dalam tugasnya, dia hampir tidak pernah meninggalkan celurit setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Bagi Sadiman, celurit merupakan simbol perlawanan rakyat jelata pada kesenawengan penindas pemerintahan Hindia Belanda. Tampang Sadiman digambarkan sangar dengan kumis lebat dan udang di kepala. Namun demikian, dia bukanlah mandor jahat, tapi sebaliknya, dia baik dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja, hingga dijuluki sebagai Pak Sakera. Dalam bahasa Kawi, Sakera artinya ringan tangan dan akrab serta banyak teman. Konon dalam kehidupan pribadinya, Pak Sakera selalu berhubungan dengan teman-teman seangkatan di masa Diponegoro, termasuk dengan orang-orang dari kalangan ningrat pada waktu itu. Tapi karena kerendahan hati, dia tidak mau dipanggil dengan Raden Mas dan cukup dipanggil Sakera saja. Pak Sakera memiliki 2 istri, yang pertama bernama Kinten, sementara istri yang kedua bernama Marlena. Dia juga merawat keponakannya yang bernama Brodin. Kehidupan keluarga Pak Sakera awalnya bahagia sebelum dia dicap sebagai pembunuh dan menjadi buronan company. Kisah perlawanan Pak Sakera bermula setelah musim giling tebu selesai, yakni ketika pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, orang Belanda memimpin pabrik gula itu ingin membeli lahan perkebunan yang luas dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara licik, pimpinan pabrik menyuruh Carik di Kampung Rembang agar penyediaan lahan baru bagi perusahaan dalam jangka waktu singkat. Secarik yang silo dengan iming-iming harta dan kekayaan pun, Pak Sakera yang melihat ketidakadilan mencoba selalu membela rakyat, sehingga berkali-kali usahanya Carik Rembang itu pun gagal. Atas perlawanan yang dikomandai Pak Sakera itu, membuat si Carik melaporkannya pada pimpinan perusahaan.
Sang pimpinan pun marah besar, lalu mengutus wakilnya yang bernama Markus untuk membunuh Pak Sakera. Suatu hari di perkebunan, saat para pekerja sedang istirahat, Markus mendadak marah-marah dan menghukum para pekerja. Dia juga berteriak menantang Pak Sakera dengan ucapan tidak pantas. Seketika Pak Sakera hitam mata dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu tersebut. Sejak saat itulah Pak Sakera menjadi buronan pemerintahan Hindia Belanda. Mata-mata pun menyebar guna mencari keberadaannya. Dan setelah pengintaian beberapa waktu, diketahuilah di mana Pak Sakera berada. Pada saat itu Pak Sakera berkunjung ke rumah ibunya. Ternyata dia sudah ditunggu para serdadu kompeni. Saat Pak Sakera muncul, langsung dikeroyok oleh Carik Rembang dan para serdadu. Meski dikeroyok, namun Pak Sakera mampu melawan mereka semua, bahkan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Namun takdir berkata lain, karena ibunya diancam akan dibunuh, maka Pak Sakera pun menyerah. Kemudian dia dimasukkan ke penjara Bangil. Selama di dalam penjara, Pak Sakera menerima siksaan bertubi-tubi dari serdadu kompeni. Hingga suatu hari, para serdadu itu pun tertawa puas sambil berujar kalau keponakannya yang bernama Brodin diam-diam menaruh hati pada Marlena, istri kedua Pak Sakera. Brodin yang merupakan remaja Bengal itu pun berhasil main serong dengan Marlena. Mendengar kabar perselingkuhan istri dengan keponakannya itu, Pak Sakera menjadi marah besar. Pada akhirnya dia berhasil kabur dari penjara. Pak Sakera lalu menantang Brodin agar melawannya. Dan dari sinilah istilah carok disematkan oleh warga sekitar. Sebuah pertarungan dengan senjata celurit yang dilakukan secara jantan. Selain itu, melecehkan istri dan anak orang lain merupakan hal yang memalukan bagi suami dan keluarga. Masyarakat Madura menganggap istri sebagai bagian dari kehormatan laki-laki, sehingga bentuk pelecehan apapun berarti mencari kematian. Dalam pertarungan tersebut, Brodin akhirnya mati di tangan Pak Sakera. Setelah itu, Pak Sakera melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran kompani. Namun karena penindasan yang terus berlanjut pada kaum bawah, maka Pak Sakera melakukan pertarungan dengan bergerilya. Dia melakukan carok dengan Carik Rembang yang akhirnya sang Carik mampu dibunuh. Dilanjutkan dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala serdadu kompeni Bangil pun ditebas tangannya dengan celurit ketika mencoba menangkap. Pihak Belanda tidak mampu melacak keberadaan Pak Sakera. Para mata-mata yang biasanya bekerja cepat juga kembali tanpa nyawa. Pak Sakera menghabisi mereka dengan senjata khasnya, celurit. Pak Sakera juga memberi surat tantangan untuk duel carok setiap kali mengirim jasadnya pada Antek Company. Dia siap keluar dari persembunyian dan siap mempertaruhkan nyawa dengan kesatria. Namun tidak ada yang berani melawan meski telah diumumkan sayembara. Karena kehabisan akal dalam menangkap kehidupan atau mati, akhirnya pihak kompani mendatangi teman seperguruan Pak Sakera yang bernama Aziz untuk mencari kelemahannya dengan iming-iming imbalan kekayaan oleh pemerintahan Belanda di Bangil. Aziz pun bersekutu dengan para penjajah. Dia menjebak rekan seperguruannya dengan menggelar acara tayuban karena tahu jika Pak Sakera paling senang dengan tayuban. Dan benar saja, Pak Sakera muncul hendak ikut menari yang tanpa sadar dia sebenarnya telah dijebak. Pak Sakera dikepung dan terjadilah adu jarot di area tayuban antara dua saudara seperguruan. Ketika Aziz terpojok, pihak kompeni melakukan kecurangan dengan memukul Pak Sakera memakai bambu apus. Itu merupakan perintah dari Aziz yang tahu kelemahan ilmu Pak Sakera. Belanda akhirnya berhasil menangkap kembali Pak Sakera yang kemudian dihadiri oleh pemerintahan Bangil. Diputuskanlah hukum gantung bagi Pak Sakera. Pak Sakera pun gugur di tiang gantungan. Dia dimakamkan di Pokaca, Kelurahan Kolorsari, daerah paling selatan kota Bangil. Keluarga Pak Sakera yang tersisa yang masih ada sebagian besar di wilayah Pasuruan, Tampong, Bangil, Rembang, dan Surabaya. Mereka menjauhkan diri dari nama Pak Sakera. Setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, orang-orang di Jawa Timur mulai berani melakukan perlawanan pada Belanda dengan bersenjata celurit. Namun pada masa itu, mereka tidak menyadari kalau perlawanan tersebut diasut oleh Belanda. Tradisi warisan leluhur mereka diadu dengan golongan keluarga Beter atau jagoan yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda dan juga sesama bangsa. Karena provokasi Belanda itulah, golongan Blatter yang seringkali melakukan carok pada masa itu. Senjata celurit ini sengaja dibiarkan pihak Belanda pada tahun Blatter dengan tujuan merusak citra Pak Sakera sebagai pemilik sah senjata tersebut. Karena Pak Sakera adalah seorang pemberontak dari kalangan santri yang taat menjalankan agama Islam, celurit digunakan Pak Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filosofi hidupnya bahwa bila ada persoalan berat, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya, selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri.
Istilah khasnya di Jawa Timur dan Madura adalah daripada putih mata lebih baik putih tulang, artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Maka tidak heran jika terjadi persoalan perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura. Orang Madura di luar maupun selalu diselesaikan dengan cara carok, perorangan maupun secara massal. Senjata yang dilakukan selalu celurit, begitu pula saat melakukan aksi kejahatan juga menggunakan celurit. Dan begitulah kisah awal mula terjadinya carok. Nah, kita sudah tahu kan bahwa carok itu terjadi karena memperjuangkan harga diri dan kehormatan. Tapi seiringnya berjalannya waktu, carok malah digunakan untuk kejahatan. Demikian cerita carok yang ada di Nusantara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.